Nggak Kemudian apa-apa, nggak apa-apa, Mbak Desi. nggak apa-apa ya, Ya, direkam kemudian nanti biasanya kita taruh di YouTube PPIA oke, perkenannya ya. Ya. siap. Oke, kita mulai aja ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Ya, terima kasih ya Mas Imam, Pak Imam Salehudin, dosen Departemen Manajemen, bersedia bergabung di bincang akademik internal PPIA kali ini ya. Biasanya bincang akademik ini kita buka buat umum, tetapi ini kita khususkan dulu buat mahasiswa PPIA ya, supaya kita bisa mendapatkan manfaat dulu sebesar-besarnya, terutama untuk penelitian mahasiswa S2 dan S3 ya. Nah, selama 1,5 jam ke depan ya kita akan berdiskusi ya, kita akan dengarkan dulu pengalamannya, kemudian juga materi dari Pak Imam ya, kemudian nanti tanya jawab silahkan. Intinya ini pitching research sudah dijelaskan oleh Profesor Robert Puff ya, Pak Imam ya, nanti akan lebih jelas lagi dijelaskan oleh Pak Imam ya. Kemudian bagaimana metode ini atau cara ini bisa membantu kita untuk mengkonkretkan ide penelitian ya. Nah, sebelum kita mulai, ini saya bacakan dulu ya CV-nya Pak Imam supaya kita bisa lebih kenal. Jadi Pak Imam Salehudin ini dosen di Departemen Manajemen. Silahkan berkunjung ke LinkedIn beliau ya untuk lebih tahu aktivitasnya dan juga berteman ya dengan Pak Imam. Lulusan S3 Doctor of Philosophy Business School University of Queensland, Brisbane, Australia, bidangnya marketing ya. Kemudian S2-nya ini di Psychometrics Applied Masters Program ya, Faculty of Psychology UI ya. Jadi marketing ini biasanya memang ngambil psikologi ya Pak Imam ya untuk apa kuesioner-kuesioner begitu ya. Betul. Kemudian ya S1-nya dari Departemen Manajemen di FEB UI. Kemudian ini working experience-nya terutama kalau saya lihat ini memang heavily di bagian akademik ya, dan saat ini juga menjabat sebagai institutional review board member, berarti ini anggota komite etik penelitian ya. Nah, teman-teman yang S2 dan S3 yang ingin mengambil data primer ya berkenaan dengan subjek manusia, ada kewajiban untuk mendapatkan ini ya etika. Kita sudah belajar juga di mata kuliah TPI MRA dan juga mungkin MRAL ya untuk S3 ya. Nah, Pak Imam ini adalah salah satu reviewernya ya. Kemudian beliau juga editor in chief Jurnal Manajemen dan Usahawan ya, kemudian juga managing editor jurnal Southeast Asian Journal of Management ya. Kemudian kalau kita lihat ini di risetnya itu menarik-menarik ya, kita menantikan nih, saya lihat ada papernya Pak Imam yang forthcoming ya akan keluar 2023, Perceived Aggressive Monetization ya, Why Some Mobile Gamers Won't Spend Any Money on In-App Purchases ya. Jadi kalau kita lihat ini kebanyakan memang tentang data science ya, penelitiannya Pak Imam, misalnya juga tahun 2022, silakan nanti teman-teman lihat di jurnal Smart City ya. Hey Google, does environmental beliefs and perceived privacy risk influence potential users' intention to use smart home system in Indonesia? Nah, mungkin kalau menggunakan data science, jadi nggak perlu ke komite etik penelitian ya, Pak Imam ya. Jadi data primernya langsung dari, nggak tahu itu perlu izin atau tidak ya. Nah, minggu depan ya, Rabu depan kita akan berdiskusi dengan Pak Arga, ini sedang kita siapkan flyernya. Pak Arga Hananto ini juga dosen Departemen Manajemen. Beliau akan menjelaskan bagaimana pengantar ya, pengantar data science, dan mudah-mudahan nanti Pak Imam karena ya, penelitiannya juga banyak berkaitan dengan data science, mudah-mudahan nanti suatu hari bisa sharing juga dengan kita ya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan riset-riset di PPIA bisa lebih mendalam lagi dan menggunakan beberapa jenis metode ya. Biasanya kita menggunakan database ya dari Refinitiv, data sekunder, atau misalnya manual checking atau manual kita mengumpulkan konten analisis ya dari disclosure. Nah, mungkin dengan bantuan data science nanti bisa lebih memudahkan ya, misalnya untuk text mining. Kemudian juga update lainnya, ini data science dari FMIPA juga sedang menjalin kerjasama dengan FEB UI. Mudah-mudahan nanti juga akan ada beberapa rangkaian workshop dari data science FMIPA UI ya, karena mereka juga mengembangkan
penelitian menggunakan data science yang bersifat multidisiplin ya. Jadi kerjasamanya bisa dengan fakultas kedokteran, fakultas ekonomi ya, kemudian juga fakultas yang lain, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita ya, sedikit melegakan kita dari kerjaan manual work dalam hal pengumpulan data ya. Terutama ini untuk teman-teman mahasiswa yang muda-muda ya, kalau saya mah udah gaptek ya Pak Imam ya, tapi mudah-mudahan masih tetap bisa belajar ya. Baik, itu saja pengenalan untuk Pak Imam Salihuddin ya. Silahkan untuk menyampaikan materinya. Kita total ada 1,5 jam ini. Nanti mungkin 45 menitan cukup ya Pak Imam ya, 45 menit sampai dengan 1 jam. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Oke, baik, silakan Pak Imam. Sedikit menjawab tadi yang tentang secondary data ya. Jadi mungkin kalau datanya bukan data yang dikumpulkan secara primer, sebetulnya bisa hanya dengan expedited review ya, terutama untuk isu tentang privacy. Tapi kalau misalnya datanya diperoleh dari publicly available database yang sudah tersedia secara umum, itu nggak perlu ya, sudah memang sudah tidak ada concern signifikan terkait dengan data privacy. Tapi kalau kita menggunakan database yang sifatnya proprietary, nah itu kita mungkin harus melalui semacam expedited review hanya untuk memastikan bahwa desain penelitiannya tidak membocorkan rahasia atau tidak mengandung tidak mengandung personal data, personal information yang bisa disalahgunakan. Ini mohon maaf, saya mungkin suaranya agak-agak ada di ruang sebelah, tapi terdengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Ya, terdengar Pak. Mungkin lebih kencang aja ya, karena backgroundnya agak berisik ya Mas Imam ya. Iya, nggak hanya ruang saya lagi di MMI, ruangan sebelahnya ruang diskusi, jadi lagi asik diskusi sepertinya yang di sebelah. Oke, mungkin tapi saya disclaimer dulu ya. Jadi hari ini materinya itu bukan saya yang buat. Jadi saya menggunakan materi yang tersedia secara publik yang sudah dikembangkan oleh Profesor Robert Pfaff. Dan sepertinya saya tidak perlu menjelaskan ya siapa Profesor Robert Pfaff karena di bidang akuntansi dan keuangan nama beliau sudah cukup terkenal sebagai salah satu pakar ya, terutama di bidang mungkin accounting dan finance di Asia Pasifik. Oke. Kemudian dan saya mendapatkan rezeki belajar dari beliau, dari Profesor Robert Pfaff ketika saya mengambil S3 di University of Queensland. Saat itu beliau menjadi profesor di sana. Sekarang Prof Robert Pfaff sudah emeritus di Queensland, sekarang aktif di Bond University, tapi masih terdaftar lah, masih bolak-balik antara UQ dan Bond University. Dan di situ walaupun saya latar belakangnya marketing, tapi saya waktu itu tergerak ya untuk mengambil mata kuliah ini yang sifat opsional, yaitu untuk pitching research. Dan ternyata berdasarkan pengalaman saya itu sangat membantu proses penelitian saya, proses disertasi saya, sehingga bisa alhamdulillah lulus lumayan on time. Karena ini nanti akan saya jelaskan tentang mungkin kenapa pitching research ini penting dan bagaimana kita bisa menggunakan kerangka pitching framework ini untuk membantu meningkatkan kualitas penelitian kita, dan tidak hanya meningkatkan kualitas tapi juga mempermudah atau memperlancar terutama proses bimbingan ya antara mahasiswa dengan pembimbing. Mungkin saya share screen terlebih dahulu. Ini sekali lagi ini materinya tersedia secara publik ya, nanti mungkin akan dan bisa sebentar ya. Mohon maaf. Jadi ini nanti bisa saya share linknya, jadi bisa di-download sendiri dari website yang di situ ada
semua resources terkait dengan pitching research. Jadi pitching research ini merupakan salah satu project, mungkin pet projectnya Profesor Robert Pfaff ya. Jadi beliau sangat aktif mengkampanyekan, mengkomunikasikan tentang pitching research ini. Bahkan beliau mengadakan semacam masterclass secara online. Dan sebenarnya di UI sendiri kita pernah, mungkin tahun lalu kita pernah mengundang Profesor Robert Pfaff untuk memberikan materi ini tentang pitching research. Kalau salah itu di PPIM. Saya lupa tahun berapa. Dan selain itu juga ada semacam kompetisi, internasional, dan di Indonesia kita ada kompetisi nasionalnya. Jadi ada kompetisi nasional, kemudian mungkin finalis dari kompetisi nasional tadi bisa ikut untuk kompetisi yang sifatnya internasional. Jadi moga-moga dari sini nanti saya juga sudah menyampaikan ke Mbak Desi, kalau teman-teman ada yang tertarik untuk ikut kompetisi ini, mungkin baru tahun depan sih untuk kompetisinya. Kalau ada yang tertarik, mungkin saya bersedia untuk memberikan mentoring lebih lanjut ya terkait dengan implementasi pitching research template ini untuk kompetisi. Tapi di sini kita lebih membahas tentang penggunaannya dan untuk meningkatkan kualitas penelitian. Oke. Jadi ini ada beberapa goals. Yang pertama menjelaskan kenapa penting kita menggunakan pitch template dan bagaimana kita menggunakannya untuk meningkatkan kualitas penelitian. Jadi ini mungkin kartun ya, PhD komik tentang pengalaman seorang mahasiswa dengan pembimbingnya gitu ya. Dan ini Profesor Robert Pfaff sering mengatakan kadang-kadang ada grumpy professor gitu. Jadi kadang-kadang pembimbing itu grumpy bukan karena memang orangnya grumpy, tapi memang kondisinya. Kalau kita lihat dari sudut pandang supervisor yang sudah profesor atau belum profesor pun sebenarnya juga pasti banyak kesibukan gitu ya. Banyak kesibukan, time poor, waktunya terbatas gitu. Sedangkan mahasiswa ketika mengkomunikasikan itu kadang-kadang overkill gitu ya. Bikin proposal berhalaman-halaman, tapi sebenarnya intinya belum dapat gitu. Jadi kadang-kadang permasalahannya tidak selalu more itu better. Kadang-kadang less itu lebih baik. Nah ini yang pertama, bahwa seringkali masalahnya adalah komunikasi. Bahwa misalnya mahasiswa ya, saya memposisikan sebagai mahasiswa, saya ingin mengkomunikasikan ide penelitian saya kepada pembimbing saya, tapi kadang-kadang kita mengkomunikasikannya dengan mungkin template proposal yang mungkin banyak informasi yang sebetulnya belum terlalu penting ya. Kadang-kadang kita berlebihan mungkin kita kasih informasi yang mungkin malah mendistract dari intisarinya. Sehingga di sini dibutuhkan cara untuk mengkomunikasikan dengan lebih mudah dan to the point. Jadi kata kunci pitching research ini bagaimana kita mengkomunikasikan ide penelitian secara sederhana dan intisarinya saja. Tidak usah dengan tambahan embel-embel template proposal yang mungkin pembimbing kita nggak punya waktu untuk membaca semuanya. Jadi daripada kita malah mendistract, ya kita fokus kepada intisari dari sebuah ide penelitian itu, sehingga memudahkan proses bimbingan. Nah, sini mungkin saya putar, ini ada video mungkin 9 menit, atau mungkin nggak usah deh, kita mungkin bisa ditonton sendiri ya, ada di YouTube. Nggak apa-apa kalau mau diputar. Oke. Ya, kita putar saja untuk supaya lebih jelas ya. Ya. Oke, sebentar. Saya share sound dulu. Queensland Business School. You'll come to know me as the pitch doctor. Kedengarannya Researchers suaranya. take systematic and rigorous inquiry into things. It is immensely rewarding and important work, but definitely not easy. New researchers often have trouble getting started and maintaining focus in a sea of information.
Supervisors are there to help, but their time is limited. Wouldn't it be great to have a systematic method for keeping yourself on track and getting the most out of the time you have with your supervisor? The pitch template is designed to distill your idea down to the key elements, making it easier to first clarify your own thinking and then to communicate to others. Identifying and articulating the essential details helps to start a conversation, allowing you and your supervisor to get the most out of the research process. You can also use the pitch template as a way to quickly deconstruct and record the important elements of research articles you are reading. Oke, mungkin saya tadi poin dari Prof. Robert Five ya, tidak hanya komunikasi, bahwa kadang-kadang dari awal tanpa kerangka yang jelas, mahasiswa itu nggak tahu mau apa yang mau disampaikan kepada supervisor ya, sehingga kadang-kadang tadi justru yang di-highlight adalah informasi yang kurang relevan, sehingga informasi kuncinya justru terlewat. Nah, di sini pitching template ini fungsinya pertama mengkristalkan ide penelitian kita sehingga lebih mudah dikomunikasikan. Kemudian yang tambahan yang ketiga adalah kita juga bisa menggunakan pitching template ini untuk mendekonstruk artikel penelitian. Jadi mungkin teman-teman sering baca jurnal ya, kadang-kadang mungkin kesulitan apa yang harus diambil ketika kita membaca jurnal. Nah, kerangka pitching template ini bisa juga digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis sebenarnya sebuah artikel jurnal ini bicara tentang apa informasi yang harus kita peroleh ketika kita menelaah sebuah artikel jurnal, itu sebenarnya poin-poinnya sama dengan apa yang perlu kita komunikasikan kepada pembimbing ketika kita menyampaikan sebuah ide penelitian. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana pitching template ini digunakan untuk menyampaikan ide penelitian, tapi bisa juga untuk mendekonstruk sebuah artikel penelitian sehingga mudah untuk sehingga intinya kita baca jurnal itu pulang bawa sesuatu gitu, jangan sampai kita baca terus kita lupa apa yang sudah kita baca gitu. Jadi kita merangkumnya, kita mengambil esensi dari sebuah artikel yang sedang kita baca. Using the pitch template to reverse engineer the research of others will give you excellent knowledge of the leading approaches in your field. The pitch template is a living document that can and should be updated as you hone your ideas. It is designed to shape your thinking around what is most important and guide you from initial stages to final write-up. Let's take a look at the key areas of your research that are identified and outlined in the pitch template. What is the pitch template? First, your project needs a meaningful classification. Start by providing a working title and some key information on the research problem and background. Your working title will probably change over the life of the project. To start with, think short, 8 words or less, and informative. You can make it seductive and searchable later on. Next, you need a key research question, the overarching question that guides the research. When you're framing a research question, try asking yourself these questions. What is your overarching discipline? Is it finance, marketing, etc.? Start at the top and funnel down through smaller and smaller sub-disciplines to position your problem within a precise area. What is your paradigm? What is the broad field you are positioning your problem in? That is, the philosophical perspective. And what are the underlying assumptions and language required for this paradigm? What is your focus? Are you pursuing a descriptive, predictive, or analytical approach? In the next section of the template, you identify key research papers. Choose the 3 key articles that have most helped you clarify your thinking. These may change across the course of your research project, but it is important to always have an understanding of how you plan to fit your research into the broader literature. Next comes motivation. In this section, you explain what are the scholarly factors driving your study. Motivation can come from real-world phenomena, the requirement for a new theory or model, or stakeholder needs. How should I organise my research thoughts? It's as easy as 3, 2, 1.
Now that you have defined and positioned your research problem, you need to focus on the key specifics of how the research will be conducted. 3. There are 3 basic building blocks: idea, data, tools. Your idea is a central statement that connects your research question and your motivation, and, if possible or relevant, hints at your central hypothesis. It should be a statement that provides insight into the idea as a whole. Next, you consider your data. When thinking about data, there are 2 areas to contemplate: what you need and what is possible to reasonably access or collect. With data, we can think of it as having a demand side and a supply side. On the demand side, what data do you need to answer your research problem? Is it possible to collect the data you need? What sample will be required? What sample size will be adequate? And what will be desirable? The supply side. What data are available? Is it possible to access? Who needs to supply the data, and is this viable? Are there ethical or other constraints to producing the sample? The data section of the template will help you assess the feasibility of the project, as well as highlighting issues that may need to be worked out with your research mentor before you start your data collection. Tools. Again, think about tools in terms of what you require and what is available. Think of it from the demand and supply side again. Demand side. What tests, tools do you require to answer your problem? Tools can include software programs, materials for data collection, etc. How will you access these tools? Supply side. What tools do you have access to? Are there other people or organisations that could facilitate access? There are 2 key questions. The first question is, what's new? This is your chance to show the novelty of your project and why you're excited about it. Is it the first to achieve something? Does it solve a problem? The second question is, so what? This section is about why the research will be important to others, especially to your academic tribe. Think about the implications for the discipline and key stakeholders in the motivation section. What will change once someone reads your paper? Will they think or act differently? 1. There is one bottom line. The bottom line is contribution. Think broadly about the contribution you are trying to make to the existing research and write an overall statement that encapsulates what you hope to achieve. Other considerations. This section is for any other issues that will have a bearing on your research. What are your target journals for publication? What are the research-related risks? Is it possible someone else is already conducting your research? Are there risks associated with the research process itself, such as ethical concerns or feasibility issues? Finally, think about what role your personal assumptions and expectations could play in the outcome. Avoid designing a test that almost certainly will give you the answer that you desperately want to be true. Your approach should be objectively scientific, that is, open-minded and inquisitive, rather than aiming to confirm your personal faith. Now that we've gone through the pitch template, what can we conclude? First, the pitch template provides a simple and flexible tool to guide you through all important considerations when conceptualising and designing a research project. Second, by taking the time to methodically work through each section and keeping within the guideline of 1,000 words, you will have all your thoughts organised succinctly for a meaningful discussion with your mentor. Remember, less is more, and by using the template, structured less is even more. Third, over time, using the template will make you a more efficient and effective researcher. You'll be able to conceptualise and define aspects of a proposed research project more quickly, giving you confidence. You'll also develop an understanding of your own research strengths and weaknesses. This knowledge will form the basis of your program of skill development. Oke, mungkin untuk videonya itu
Kita balik ke materi lagi. Hmm. Hmm. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Fef di dalam video singkatnya ya bahwa pitching research ini membantu kita memahami dalam riset itu apa yang penting, apa poin-poin yang penting, dan kadang-kadang less is more, sehingga kalau kadang-kadang kalau misalnya kita menyampaikan informasi itu mungkin dengan tebal ya, dengan tidak selamanya dokumen yang tebal itu memiliki informasi yang lebih baik, bisa jadi malah apa namanya mendistract membaca dari apa yang merupakan esensi dari penelitian kita. Dan dengan struktur ini, dan ini berdasarkan dari pengalaman beliau baik sebagai peneliti maupun sebagai mungkin editor jurnal ya, dalam sebuah karya ilmiah itu sebetulnya apa informasi yang harus diketahui ya. Yang 4 pertama ini adalah research question-nya, apa sebetulnya pertanyaan atau permasalahan yang ingin dijawab oleh proposal atau penelitian kita. Sedangkan yang 321 ini yang di sini ini adalah cara kita menjawabnya. Bagaimana kita berencana untuk menjawab apa namanya menjawab pertanyaan atau permasalahan yang sudah kita formulasikan di atas. Nah, ini ininya apa cikal bakalnya ya, asal muasal template pitching ini, dari apa sih sebetulnya informasi-informasi yang harus ada atau yang apa namanya yang dibutuhkan untuk bisa mengevaluasi apakah penelitian ini berkualitas atau nggak berkualitas gitu ya. Di antaranya pertanyaan penelitiannya dan bagaimana konsistensi antara pertanyaan dan cara menjawab pertanyaannya. Ini kerangka awal dari pitching template. Dan dimulai dari yang pertama, yang apa namanya big picture ya, key papers dan motivation puzzle. Jadi untuk working title jangan terlalu pusing dengan working title. Ini pengalaman saya juga bahwa judul penelitian itu masih bisa berubah. Bahkan sebaiknya penelitian kita itu benar-benar final judulnya setelah kita sudah melakukan data collection, karena bisa jadi apa namanya yang ingin kita highlight ya, yang ingin kita highlight adalah findings yang bermakna gitu ya, sehingga working title kita di awal mungkin tadi kalau menurut panduannya jangan terlalu panjang, jangan terlalu canggih-canggih, yang penting mungkin simple, informatif, pendek, jadi dan masih bisa berubah. Dan bisa jadi working title ini nggak usah ditulis di awal, bisa jadi kita tuliskan bahkan di akhir. Jadi proses pitching template ini tidak harus linear, kita bisa bergerak ya dari poin yang di bawah dan kembali ke poin-poin yang sudah kita bahas. Kemudian research question tentang pertanyaan penelitian, dan ini sebetulnya setiap penelitian pasti ada pertanyaannya gitu kan, karena tujuan penelitian itu adalah untuk menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan kita mungkin awal-awal kita masih abstrak, jadi pertanyaan penelitian itu pun bisa berevolusi dalam proses penelitian kita. Dengan kita membaca, mungkin sebelum kita membaca sebuah paper dan setelah kita membaca sebuah paper, pertanyaan penelitian kita mungkin bisa semakin mengkristal, sehingga di sini pertanyaan penelitian di awal ini pun masih bisa berubah gitu sebetulnya. Jadi prosesnya tidak linear. Setelah kita melakukan kita merinci apa namanya poin-poin di bawah, kita bisa revisit 4 poin ini. Tapi memang kita perlu starting point. Jadi di sini research question yang pertama mungkin berdasarkan apa yang kita tahu, apa yang ingin kita jawab, kita bisa menuliskan pertanyaan yang mungkin yang sederhana atau mungkin pertanyaan yang umum. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, karena ini adalah growing dokumen, ini dokumen yang berkembang seiring dengan proses penelitian kita, maka sangat mungkin research question kita menjadi semakin tajam.
Kemudian key papers di sini kita pasti untuk sebuah penelitian membutuhkan banyak rujukan, tapi untuk key papers itu sebaiknya dibatasi maksimal 3. Jadi key papers ini rujukan utama ya, rujukan utama yang menurut Prof. Robert Pfaff perlu yang baru, jangan yang terlalu. Jadi seminal papers boleh dirujuk, seminal papers yang mungkin yang dari 20 tahun 30 tahun yang lalu, tetapi untuk key papers karena penelitian kita biasanya untuk menunjukkan state of the art, kondisi yang terkini, maka sebaiknya kita fokus dengan yang recent paper. Gurus, jadi maksudnya autorsnya adalah memang orang-orang yang memiliki diakui kepakarannya di bidang yang ingin kita teliti. Kemudian di sini bahkan dibatasi kalau bisa, bukan kalau bisa ya, dibatasi tier 1 journal. Jadi mungkin Q1 atau bahkan A star gitu ya. Jadi benar-benar dibatasi dengan jurnal yang top. Dan ini mungkin ada bias ya, tapi seringkali jurnal yang top tidak mungkin akan memandang kurang paper yang mengutip jurnal-jurnal yang tiernya di bawah gitu, sehingga kadang-kadang kalau kita ingin publish ke jurnal yang top tier, maka paper rujukan yang kita pakai pun juga jangan paper yang tier di bawahnya, sehingga kita di sini mungkin memotivasi kita agar kita menggunakan paper yang top tier, sehingga paper kita punya kesempatan untuk tembus ke jurnal yang top tier juga. Kemudian motivation atau puzzle di sini apa sih? Jadi motivasi itu biasanya research gap ya. Jadi sebenarnya apa gap penelitian yang ingin kita jawab, yang ingin kita pecahkan. Dan ini sebenarnya ada semacam, jadi Mickey Mouse chart ya. Jadi ada beberapa aspek, dan biasanya misalnya penelitian kita ingin meneliti atau menjawab, mengisi celah penelitian di antara beberapa aspek. Misalnya aspek pertama, misalnya kalau accounting apa ya misalnya corporate governance misalnya. Kemudian aspek kedua misalnya industri jadi di emerging countries atau in developing countries. Jadi di sini intersection dari ketiganya ini adalah motivasi atau topik penelitian kita. Jadi motivasi kita adalah ingin memenuhi gap penelitian yang ada pada interaksi antara 3 aspek ini. Jadi itu di antara beberapa cara ya kita bisa mengidentifikasi motivation kita. Kita memfokuskan sebetulnya apa knowledge yang missing, yang kurang, yang bisa kita contribute dengan penelitian kita. Jadi ada sambungannya dengan bagian terakhir tentang kontribusi. Kemudian setelah kita memulai dengan 4 pertanyaan ini, dan ini prosesnya dengan iterasi. Jadi tidak mungkin sekali tulis jadi. Pasti kita membutuhkan diskusi dengan pembimbing kita, diskusi dengan mungkin kolega-kolega, teman-teman kita, dan seiring dengan informasi yang kita peroleh sebagai umpan balik, kita mempertajam dokumen pitching ini. Jadi dengan pitching template ini membantu kita untuk mengkomunikasikan dan menstrukturkan, sehingga karena kalau misalnya kita mau mendiskusikan penelitian kita minta mungkin teman kita tolong baca proposal saya, mungkin kasihan juga suruh baca proposal tebal gitu. Tapi kalau misalnya dengan pitching template ini dan dibatasi sebaiknya tidak lebih dari 1.000 kata. Jadi seluruh dokumen pitching template ini dari A sampai J tidak boleh lebih dari 1.000 kata. Itu akan memudahkan ketika kita mengkomunikasikan dan kita meminta feedback. Misalnya bagian apa nih yang kira-kira bisa
improve gitu ya. Itu lebih mudah kita meminta feedback karena sudah ada struktur yang jelas, dan dokumen yang kita minta feedback pun juga nggak terlalu tebal, hanya sekitar 1.000 kata. Kemudian yang berikutnya ini idiots, tapi maksudnya adalah idea, data, and tools terkait dengan bagaimana kita akan menjawab pertanyaan tersebut, idenya apa yang mau kita lakukan, kemudian ide di sini juga termasuk apa namanya hipotesis tadi. Jadi kita punya hipotesis apa yang mau kita uji gitu ya. Kemudian data apa yang dibutuhkan, dan ini seringkali menjadi constraint ya terkait visibilitas gitu. Jadi kalau misalnya data kita terlalu esoterik atau terlalu mungkin susah untuk diperoleh ya, itu kan pasti akan jadi masukan ya dari pembimbing gitu. Dan kalau misalnya kadang-kadang kita dalam proposal harus cari-cari dulu. Karena saya sering mereview proposal, sering mereview dokumen seminar progres gitu ya, sehingga ya sebenarnya yang saya lihat ketika saya menilai progres penelitian mahasiswa ya poin-poin ini, idenya apa, terus datanya seperti apa, toolsnya seperti apa. Cuman dalam bentuk proposal pastinya lebih tebal, sehingga apa namanya mungkin harus butuh effort ya untuk melokasi, untuk mencari informasi ini gitu, sehingga kalau seandainya mahasiswa melampirkan kucing template ini, saya sebagai reviewer mereview seminar progres atau seminar proposal itu lebih mudah memberikan feedback, lebih mudah mendapatkan informasi yang saya butuhkan untuk menilai apa namanya penelitian. Kemudian tools di sini kalau terkait data juga, jadi tools ini bisa dua ya, bisa software apa yang dibutuhkan, bisa juga misalnya basis data. Jadi misalnya beberapa data itu harus diperoleh misalnya dengan berbayar. Jadi apa namanya ya mungkin sebaliknya tadi ada supply side, ada demand side, bisa jadi kita fokus kepada apa yang kita butuhkan, tapi juga apa yang tersedia. Jadi mungkin pembimbing kita bisa mengusulkan mungkin apa saja database yang tersedia di Fakultas Ekonomi gitu, kemudian bisnis ya. Kemudian dari situ mungkin kita bisa mencari titik temu antara tools yang kita butuhkan dan tools apa yang tersedia di program studi kita. Gitu. Kemudian, nah dan ini menurut saya yang paling penting, terutama ketika kita menilai output. Ketika kita menilai output, kita perlu tahu what's new dan so what. Dan ini seringkali sesuatu yang mahasiswa kurang uji signifikan. Hipotesis yang signifikan tidak menjamin itu sesuatu yang baru dan menarik. Seringkali ya kalau misalnya hasil signifikan itu tidak ada yang baru, ya sebetulnya tidak menarik, tidak kontribusinya masih ya hanya kontribusinya adalah mendukung penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tapi yang kita harapkan sebetulnya adalah ada knowledge baru yang bisa kita knowledge baru yang bisa kita bisa kita leverage kepada audiens. Di sini apakah audiensnya adalah penguji tesis atau disertasi, atau yang tidak kalah penting editor jurnal gitu kan, karena teman-teman juga kan harus publikasi ya, harus publikasi, dan ketika kita ingin publikasi maka dua poin ini adalah poin yang sangat penting yang pasti akan dilihat oleh editor jurnal dan reviewer. Kalau penelitian itu tidak ada kebaruannya, meskipun dilakukan sudah dilakukan dengan baik prosesnya ya, kemudian mendapatkan nilai A, lulus dengan nilai A. Tapi kalau ketika tidak ada kebaruannya, maka insentif bagi editor untuk menerbitkan ya kecil gitu. Beberapa jurnal specifically harus ada kebaruan, itu pun juga harus menarik, harus interesting gitu ya. Jadi dua poin ini harus di-highlight untuk penelitian kita, baik pada tahap proposal kita mempropos kira-kira apa sih kebaruan, apa novelty apa yang kita harapkan,
dan bagaimana novelty tersebut penting bagi penguji dan juga bagi editor jurnal ketika kita ingin publikasi. Dan setelah kita sudah mengumpulkan data pun ini juga penting, bagaimana kita meng-highlight dua hal ini ketika kita menuliskan sebuah paper. Kemudian yang terakhir ini sekali lagi ini tentang Mickey Mouse chart ya, Roswell chart sebenarnya, meng-highlight kontribusinya. Kemudian yang terakhir meng-highlight kontribusinya di sini adalah what's next. Jadi ini bisa jadi semacam saran atau implikasi teoritis, bisa juga implikasi manajerial sebetulnya. Jadi menggunakan what's new dan so what, terus apa yang bisa kita suggest gitu, kurang lebih apa yang bisa kita suggest bagi pembaca. Kemudian yang terakhir ini other consideration, ini biasanya terkait dengan publikasi. Dari sekali lagi, idealnya kita memikirkan publikasi itu sebelum kita melakukan penelitian bahkan. Jadi ketika kita bikin proposal, ketika kita masih di awal mengkomunikasikan ide penelitian kita kepada pembimbing, kalau kita sudah punya sasaran, saya mau menyasar jurnal apa spesifik, itu akan lebih baik. Kita sudah punya gambaran karena masing-masing jurnal itu punya preferensi. Dan kalau dari awal kita sudah targeting, kita sudah punya arahan, saya ingin submit ke jurnal X, maka kita pun akan lebih terarah ya, karena mungkin jurnal X kita sudah jelas jurnal tersebut misalnya punya preferensi dari sisi teori, dari sisi metodologi, sehingga kita nggak salah kita menyesuaikan penelitian kita dan memilih jurnal yang sesuai dengan penelitian kita gitu. Misalnya kualitatif, riset kualitatif, ada jurnal yang tidak menerima riset kualitatif gitu. Ada juga jurnal yang justru sangat menyukai riset kualitatif, sehingga di sini kalau memang metode kita, ide kita adalah kita melakukan penelitian kualitatif terhadap sebuah fenomena yang baru, dan fenomena itu sesuai dengan skop jurnal, maka dari awal sebaiknya kita sudah menyasar jurnal apa yang mau kita bidik. Ini ada student example, ini contoh dari pitching research. Ini dengan 1.000 kata plus minus 20%, jadi ada toleransi 20%, tapi tidak boleh lebih dari 2 halaman. Jadi tidak boleh lebih dari 2 halaman. Itu kemudian ini sebentar. Ini ada beberapa elemen dari pitching research template, beberapa consideration. Yang pertama, communication budget, jadi word limit tadi dikatakan tidak boleh lebih dari 1.000 kata walaupun plus minus 20%. Jadi kadang-kadang kita perlu jangan terlalu berlebihan. Jadi less is more, structure less is even more. Jadi kalau kita menstrukturkan komunikasi dengan efisien, maka kita nggak perlu kata-kata yang terlalu banyak. Kemudian asking the question versus finding an answer, itu maksudnya kita di awal penelitian kita mungkin research table kita fokus kepada asking the question. Jadi kita mengkomunikasikan rencana penelitian kita, sedangkan ketika kita sudah melakukan penelitian tersebut atau sudah menjalankan penelitian tersebut, maka fokusnya tidak lagi asking the question, tapi sudah lebih ke finding an answer. Jadi dokumen template kita itu evolving ya dari awal ketika kita bikin proposal. Dan ini pengalaman yang saya alami juga. Saya dengan pembimbing saya punya dokumen research template, karena saya menggunakan 3 essay format. Jadi saya ada tiga template, ada 3 dokumen template, paper 1, paper 2, paper 3,
Dan ini tadi berevolusi di awal-awal, ketika awal-awal masih sebelum konfirmasi, mid confirmation, dan bahkan setelah thesis review kita masih back and forth menggunakan template tersebut sambil sambil kita mengupdate paper. Jadi ada papernya dan ada research template-nya. Tapi ini memang syaratnya adalah pembimbing kita juga menguasai. Jadi alhamdulillah pembimbing saya juga, karena di UQ relatif sudah familiar dengan pitching template ini. Jadi komunikasinya juga gampang. Pembimbing saya juga sudah familiar dengan ini, sehingga terus terang sangat memudahkan. Tapi jadi mungkin yang perlu disampaikan, yang perlu dikenalkan tidak hanya mahasiswa, tapi dosen pembimbing juga mungkin perlu dikenalkan dengan pitching template ini. Dan menurut saya ini membantu menstrukturkan ya, sehingga dosen juga ketika mengevaluasi, ketika memberikan feedback juga lebih terstruktur, lebih terarah, dan to the point. Kalau misalnya kadang-kadang lihat tesis itu disertasi filmnya juga penting ya, tetap perlu diperiksa ya. Tapi seringkali terutama pada tahap awal kadang-kadang ide utamanya itu ya bisa disarikan ke pitching template yang tadi. Kemudian big picture versus project spesifik tadi, dimungkinkan penelitian kita dibagi menjadi beberapa project spesifik. Misalnya contohnya penelitian saya tentang mobile games, tetapi dipecah menjadi 3 project spesifik. Jadi 2 kualitatif, 1 kuantitatif. 2 kualitatif. Jadi saya bisa menuliskan dalam satu dokumen 3 project tadi dalam satu dokumen yang menggambarkan big picture, atau saya juga bisa menggunakan dokumen pitch template yang terpisah untuk masing-masing project. Jadi ini pilihan kita, apakah kita mau mengkomunikasikan penelitian kita sebagai satu kesatuan, walaupun mungkin dipecah-pecah menjadi beberapa project yang lebih spesifik, atau dari awal kita sudah mengkomunikasikan sebagai beberapa project spesifik yang kemudian setelah itu kita harus pikirkan benang merahnya ya antara ketiga project tersebut. Ini opsional, jadi karena di UQ itu memang ada semacam dikotomi antara monograf versus 3 essay ya. Jadi sudah lebih balance lah, sebagian dosen dan mahasiswa menggunakan monograf, jadi satu dokumen besar, satu penelitian besar, dan sebagian menggunakan 3 essay, sehingga penelitian kita terdiri dari beberapa project yang kemudian harus dicari benang merahnya gitu. Jadi pendahuluan, paper 1, 2, 3, kemudian setelah itu benang merah. Jadi itu pilihan. Jadi pilihan apakah kita menggunakan monograf atau menggunakan 3 essay. Di FEB sepertinya masih monograf ya, masih berupa monograf. Tapi mungkin di bidang keuangan saya nggak tahu, tapi sepertinya ada kemungkinan ya mengadopsi 3 essay format. Kemudian what, why, and how itu pertanyaan yang harus dijawab ya. Sebenarnya penelitian kita tentang apa, kenapa penting, dan bagaimana cara kita menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya sudah diwakili oleh 4321 poin yang ada di format pitching research. Kemudian perspektifnya apakah narrow versus broad. Ini sebenarnya kurang lebih sama dengan yang big picture versus project spesifik. Kalau kita menggunakan big picture, maka kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kemudian kalau kita menggunakan yang project spesifik, maka kita perlu juga lebih spesifik. Tapi juga ini tergantung dari derajat formalisasi penelitian kita. Kalau kita penelitiannya masih eksploratory, penelitiannya masih mungkin menggunakan penelitian kualitatif, mungkin kita melihatnya bisa lebih broad. Tapi kalau penelitian kita sudah lebih spesifik, lebih mungkin kuantitatif, menguji beberapa hipotesis spesifik, maka mungkin perspektifnya bisa lebih narrow, bisa lebih fokus kepada hipotesis yang ingin diuji. Jadi
teaching template ini tidak hanya untuk riset kuantitatif, tapi juga relevan baik quali maupun kuanti. Jadi penelitian saya 2 kualitatif, 1 kuantitatif, tiga-tiganya menggunakan pinching template ini. Walaupun memang ya dalam kualitatif tidak ada hipotesis ya. Jadi mungkin idenya bukan hipotesis, tapi idenya adalah apa insight yang mau kita gali ya dari dengan penelitian kita tersebut. Kemudian ini breakdown-nya di bagian pertama lebih ke what, key papers motivation ke why, kemudian idea bisa apa idenya dan kenapa, kemudian data dan tools lebih ke how, kemudian what's new, so what contribution, why-nya, kemudian consideration ini why not. Jadi mungkin apa yang mungkin bisa menghalangi kita dalam menjalankan penelitian ini. Oke, mungkin terus 2 ini mungkin bisa ini lebih ke arah contoh sih, mungkin bisa dilihat di websitenya, tapi saya mau lanjut ke yang kedua adalah reverse engineering. Jadi deconstructing research. Jadi ini juga aplikasi yang sangat bermanfaat ya, terutama ketika kita mahasiswa harus membaca banyak jurnal gitu kan. Dan kadang-kadang kita menggunakan highlighters, kita highlight sehingga kuning semua isinya. Baik highlighters real maupun highlighters di PDF, kadang-kadang ada pilihan highlight, kita highlight. Tapi kemudian kita nggak dapat apa yang jadi kadang-kadang lupa kenapa saya highlight ini ya. Ya kita tahu ada highlight-nya, tapi kita nggak tahu kenapa kita highlight. Itu isu, itu permasalahan ketika kita baca jurnal. Nah, pitching research ini juga digunakan untuk reverse engineering. Maksudnya kita membreakdown sebuah artikel jurnal, kita ambil informasi kuncinya. Kalau di awal kita gunakan research template ini untuk mengkomunikasikan. Kalau saya ingin mengkomunikasikan kepada pembimbing saya, apa informasi yang harus ada. Nah, sebaliknya pada reverse engineering ini, dari sebuah jurnal yang sudah dipublikasi, apa informasi yang harus saya baca, yang harus saya punya, yang harus saya bawa setelah saya selesai membaca jurnal ini. Jadi ini exercise yang cukup membantu. Yang pertama, dan dulu saya ketika melakukan penelitian membaca jurnal, saya juga selain pitching research penelitian saya juga tadi melakukan deconstruct key paper saya. Jadi key papers, paper-paper yang menjadi rujukan utama penelitian saya breakdown kira-kira informasi apa yang harus saya perhatikan, yang harus saya catat baik-baik ya dari jurnal tersebut. Dan cukup membantu. Dan kemudian ini juga memberikan kita feeling terhadap seperti apa sih paper yang baik. Intinya kalau paper itu kita susah sekali mencari poin, kita misalnya research question, kita cari nggak ketemu research question-nya. Ya bisa jadi itu mungkin kurang baik penulisannya ya, karena paper yang baik seharusnya research question-nya jelas gitu. Secara eksplisit apa pertanyaan yang ingin dijawab oleh paper tersebut. Nah, jadi kemudian bisa menjadi refleksi ya, ketika kita menulis paper, maka apa informasi yang harus tersedia secara eksplisit yang seharusnya bisa dengan mudah dibawa oleh pembaca, tidak harus bolak-balik mencari informasi tersebut. Nah, sebentar. Ini oke, ini kurang lebih sama sebetulnya, tapi intinya adalah intinya template-nya sedikit berbeda.
Jadi kalau di sini bukan judul tapi bukan judul paper, tapi di sini full reference detail. Jadi lengkap dengan APA atau menggunakan format referensi tertentu, tapi referensinya apa. Kemudian dari situ kita turunkan research question yang dimiliki. Dan ini kita kadang harus baca beberapa kali ya. Tapi kalau kita baca jurnal kemudian nggak tahu research questionnya apa ya, kita harus bertanya, jangan-jangan kita belum baca itu jurnal, baru cuman apa mungkin kadang ada apa ya kayak amnesia. Setelah baca apa papernya nggak tahu, saya lupa ya. Kita artinya kita harus kembali lagi ke papernya, kita baca, kita cari tahu sebenarnya research questionnya apa sih sebenarnya yang ingin dijawab oleh paper tersebut. Kemudian rujukannya siapa, karena ini kadang-kadang kita bisa membuat mapping ya. Sebenarnya sebuah penelitian yang kunci, yang mungkin terkenal, mereka pasti merujuk sebuah penelitian lain. Pasti kita standing on the shoulder of giant ya. Jadi sebuah paper yang bagus pasti merujuk pada paper yang bagus juga. Jadi di sini kita memetakan mungkin genealogi dari penelitian ya, genealogi. Tapi di sini apa namanya bagi terkait dengan rujukan ya. Jadi paper kita yang kita baca ini paper apa yang menjadi rujukan utama, dan pasti ada rujukan utama, pasti ada paper yang sering yang dirujuk berkali-kali lah oleh paper tersebut. Kemudian apa motivation atau puzzle yang ingin dipecahkan, bisa juga apa namanya tadi dengan Mickey Mouse ya, jadi apa namanya research gap apa yang ingin dipecahkan oleh paper tersebut. Kemudian di sini sama ada three idiots, idea, data, dan tools. Ide di sini hipotesis atau proposition atau ya intinya apa namanya, kalau kuantitatif hipotesis, kalau kualitatif bisa jadi apa namanya bisa juga proposition. Jadi bagaimana kita berencana untuk mendapatkan sebuah insight gitu. Kemudian datanya di sini sampelnya berapa, kemudian siapa, apa namanya proses pengumpulan datanya seperti apa, kemudian toolsnya mungkin software apa yang dipakai. Intinya kita breakdown sebuah paper berdasarkan poin-poin di sini. Dan yang tiga ini bagaimana paper ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah mereka sampaikan mungkin di bab 1 di bagian introduction. Kemudian yang kedua ini kontribusinya tentang so what dan what's new dan so what. Kemudian contribution, jadi apa namanya implikasi teoritis maupun implikasi manajerial. Dan sebetulnya selain dua itu juga dimungkinkan beberapa paper juga memiliki social implication atau ethical implication ya. Jadi kontribusi ini tidak hanya kontribusi teoritis dan kontribusi manajerial, tapi bisa juga kontribusi bagi kebijakan atau bagi masyarakat secara umum. Jadi sebenarnya lebih luas dari sekedar findings-nya. Tapi bagaimana findings tersebut bisa menjadi sebuah suggestion, menjadi sebuah masukan gitu ya. Kemudian di sini key findings itu sebenarnya mengulang dengan what's new. Ya biasanya, tapi mungkin lebih luas ya. Key findings itu sebenarnya sudah tercover dengan what's new, tapi mungkin di highlight lagi apa yang ingin peneliti dan oleh penulis. Jadi ini biasanya mungkin kalau what's new dan so what ini adanya di bab 4 ya, mungkin adanya di
analisis dan discussion. Kalau key finding, contribution dan key findings ini mungkin ada di bab 5 di bagian kesimpulan, saran, implikasi manajerial. Ini masuk di sini key findings. Kemudian jadi reverse engineering di sini bisa menstrukturkan menjadi kayak kesimpulan ya, atau summary itu ya rangkuman yang terstruktur dari sebuah paper, dan juga bisa digunakan untuk mendiagnosis strength and weakness. Jadi tadi kita bisa mengevaluasi kualitas dari sebuah paper ya, menggunakan poin-poin tadi, dan apakah informasi yang penting tersebut mudah ditemukan atau susah gitu. Kalau misalnya mudah, artinya memang itu strength-nya, kita jelas, kita mudah dipahami. Tapi kalau informasi yang dibutuhkan tersebut susah untuk dicerna, susah untuk diperoleh, itu sebetulnya adalah weakness, bahwa paper tersebut mungkin kurang mengkomunikasikan, misalnya kurang mengkomunikasikan datanya seperti apa, atau kurang mengkomunikasikan tools-nya seperti apa, dan seterusnya. Bisa diterapkan pada paper orang lain maupun paper kita sendiri. Jadi reverse engineering ini bisa juga digunakan untuk mendekonstruk paper kita sendiri, untuk mengevaluasi ya, misalnya kita udah bukan bikin paper kemudian ditolak oleh reviewer gitu kan. Nah, bisa jadi kita melakukan exercise reverse engineering ini berdasarkan paper kita identifikasi apa sih yang kurang, apa sih yang mungkin ya kurang, informasi apa yang kurang yang harus ditambahkan, sehingga bisa dengan mudah ditarik kesimpulan berdasarkan 10 atau 11 poin dari pitching template tersebut. Dan ini ada semacam exercise apakah kita mereview diri paper kita sendiri atau mereview paper orang lain, kemudian apakah kita menggunakannya untuk merangkum ataukah kita menggunakannya untuk mendiagnostik. Jadi di sini kita bisa menggunakan reverse engineering pitch ini untuk empat cara. Apakah kita gunakan untuk merangkum sebuah paper, atau mendiagnosis kekuatan dan kekurangannya. Bisa juga kita lakukan untuk paper orang lain maupun untuk paper kita sendiri. Nah, di sini kenapa kita perlu, ini adalah sebuah simple way to learn about process. Jadi dengan kita melakukan pitching template ini, memang kadang-kadang ini kan kenapa kita harus melakukan hal tersebut, nambah-nambah kerjaan aja gitu ya. Tapi Indian ini ada learning experience. Jadi seiring dengan kita terbiasa menggunakan pitching template ini saya rasakan sendiri. Tadi yang pertama, kita bisa secara intuitif kita bisa lebih langsung mengidentifikasi lebih familiar dengan karya ilmiah gitu, familiar dengan sebuah penelitian, dengan penelitian secara umum. Kenapa? Karena ya sebenarnya informasi yang penting dari sebuah paper itu aja ya, poin-poin tersebut gitu, sehingga kita bisa dengan cepat mengambil insight dari sebuah karya ilmiah. Part of learning by doing. Jadi di sini alat untuk komunikasi ya, tapi juga alat untuk belajar sehingga kita lebih familiar dengan literatur, dengan karya ilmiah. Kemudian di sini stepping stone strategy for creating your own personal pitch. Jadi kita bertahap, kemudian intinya, dan ini menstrukturkan. Jadi mungkin kalau kita langsung tidak mungkin kita membuat pitching yang sempurna langsung dalam sekali buat, pasti membutuhkan proses. Dan di sini proses tersebut sebenarnya seringkali itu yang menjadi pembelajaran yang penting gitu. Kemudian bermanfaat juga kalau kita ingin melakukan replikasi. Mungkin kita jarang melakukan replikasi, tapi kalau kita mau melakukan replikasi, maka kita perlu membreakdown dulu, mendekonstruk dulu
penelitian yang mau kita replikasi tersebut, apa poin-poinnya, kemudian baru kita replikasi. Kemudian writing diagnostic, applied to introduction maksudnya membantu kita ketika kita menulis. Kalau kita ingin menulis paper untuk publikasi, kira-kira informasi apa yang perlu kita tampilkan secara eksplisit sehingga bisa hooking, bisa menarik pembaca, tapi nggak hanya pembaca, juga editor dan reviewer jurnal. Ini oke. Ini beberapa strategi bisa reproduksi atau replikasi dari top jurnal. Ini Pacific Basin Financial Journal ini jurnalnya Profesor Robert Pfaff ya, jadi mungkin sedikit pesan sponsor gitu. Tapi intinya bisa digunakan untuk misalnya kita ingin mereplikasi jurnal yang top tier, kemudian bisa juga replikasi dengan twist, jadi tidak murni replikasi tapi ada tambahan tertentu. Dan kadang-kadang leading to something even more. Jadi kadang-kadang replikasi dengan twist ini bisa kemudian memunculkan sesuatu yang sama sekali baru. Ini kurang lebih sama. Ini versi untuk reverse engineering. Tetap walaupun reverse engineering tetap maksimal 1000 kata dengan plus minus 200. Kemudian juga ada rules of engagement, ini ada 100 rules ya, tapi ini enggak, ini lebih untuk kompetisi. Ini lebih untuk kompetisi ketika kita melakukan mendiagnosis dan seterusnya. Tapi kalau untuk poin kita yang pertama, untuk mengkomunikasikan dan menstrukturkan ide penelitian kita, atau untuk memudahkan kita membaca artikel ilmiah dan mendapatkan informasi penting yang harus kita miliki. Nah, ini sebetulnya ini nggak perlu menggunakan yang 100 rules of engagement. Ini oke, mungkin kita mungkin saya mau terakhir saya sampaikan, ini saya hanya menyampaikan ulang apa yang saya terima ya ketika Profesor Pfaff mengajarkan di perkuliahan. Tapi sebetulnya materi ini semua tersedia secara publik, tersedia secara publik dan bisa diakses secara mandiri. Bisa diakses secara mandiri di sebentar. Ini jadi ini bond.edu.au metode kredensial. Di sini ini mahasiswa bukan mahasiswa, jadi semua orang umum bisa mendaftar secara gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjut atau tertarik untuk ikut kompetisi, maka sebelum ikut kompetisi perlu mengambil micro credential course dulu. Ini online dan free, nggak ada biaya. Tapi kita harus login ya, kita harus login ke Bond University. Di sini ada informasi semua materi yang terkait dengan pitching research ini. Dan nanti setelah selesai mengikuti bisa ada sertifikat micro credential untuk pitching research matter. Dan ini totally free, dan kalau misalnya kita ikut kompetisinya, hadiahnya cukup menggiurkan ya. Saya lupa berapa, kalau salah ketika zaman saya mahasiswa tuh kalau salah $1.000. Sebentar. Tapi intinya ada kompetisi dengan hadiah yang cukup menggiurkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Desi. Mungkin kalau ada pertanyaan. Oke. Ya, di chat ini ada pertanyaan. Terima kasih ya Pak Imam. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, teman-teman yang teringat lagi mau bertanya apa, silakan ditambahkan dulu. Ini sebelum kita ke pertanyaan, mungkin saya
klarifikasi dulu ya untuk mahasiswa tadi bagi yang ingin mengikuti micro credentials di Bond Edu EU itu tidak perlu bisa dari akun lain ya Pak Imam ya, tidak usah Ya, akun Bond Edu kan ya. betul Oke, betul. bisa dari UI atau dari akun Gmail kita mungkin Eh, bisa daftar gitu ya. bisa. Gitu. Ya, jadi silakan ya teman-teman bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut. Nah, kemudian ini mungkin pertanyaan banyak mahasiswa juga ya. Kalau misalnya pembimbing kita belum familiar ya dengan template ini, apakah Hmm. sebaiknya ya misalnya pas kita bikin proposal misalnya berapa halaman gitu ya atau kemajuan disertasi kita misalnya ya, apakah sebaiknya tadi kan 2 halaman ya maksimal ya, Hmm. sebaiknya di depan proposal itu atau di depan disertasi atau tesis itu kita tambahkan tabel yang Ya. pitching research tadi. Jadi pas ngelihat pembimbing itu langsung tahu gitu ya poin-poinnya itu Hmm. apa. Jadi kalaupun dia Betul. nggak sempat gitu ya, mungkin seperti itu ya Pak Imam ya, lebih Betul, baik. betul, Mbak. Jadi apa namanya? Memang idealnya pembimbing kita juga sudah familiar dengan pitching pitching template. Jadi memudahkan komunikasi. Tapi menurut saya buat karena ini sudah alamiah akademisi sebenarnya dengan sebenarnya eh, pembimbing-pembimbing di FE sendiri sudah paham sebenarnya apa sih poin-poin yang harus ada ketika mengevaluasi karya ilmiah gitu, sehingga template-nya Profesor Fahmi ini hanya membantu saja, membantu Ya. menstrukturkan, sehingga ya sebetulnya tidak harus familiar untuk bisa memahami. Jadi saya setuju, sangat itu menurut saya ide yang bagus ya, dilampirkan mungkin di depan atau dilampirkan, jadi ya di depan mungkin setelah abstrak gitu, ada abstrak, setelah itu ada pitching template 1 halaman atau 2 halaman, tapi meng-highlight sebenarnya tadi poin-poin tadi, paling tidak ya mungkin dosen tadi time poor ya dengan banyak tugas, banyak beban kerja dosen. Jadi kalau harus baca banyak proposal mungkin nggak sempat, jadi bisa fokus ke informasi yang penting itu mungkin. Iya. Oke, ini ada dari Mbak Metia ya. Mbak Metia ini mahasiswa S3 kita. Oh Untuk iya, bagian teori yang akan kita gunakan sebaiknya masuk ke bagian mana pada oke, template? Ya. oke. Untuk grand theory itu pertama masuknya key papers ya. Jadi grand theory kan pasti ada key papers apa yang perlu ada atau yang kita rujuk, kita main tujuan utama kita. Tapi kemudian sebenarnya bisa masuk ke ide. Jadi teori itu masuk ke ide. Misalnya kita ingin menerapkan teori X misalnya, teori X pada fenomena Y misalnya. Itu masuk bagian dari ide. Apakah teori secara umum ataukah diturunkan menjadi hipotesis gitu kan? Karena hipotesis itu kan sebenarnya bersumber dari teori pasti. Jadi bisa dimasukkan ke bagian idea. Ya. Itu yang tadi key theories ada yang recent itu ya, recent itu Ya, ya masuk di situ ya. jadi Kemudian, heeh. bisa ada di key papers, bisa juga. Jadi mungkin papernya masuk rujukannya masuk ke key papers, kemudian teorinya dan hipotesisnya masuk di idea. Hmm, oke. Kemudian tadi ada tulisan recent papers apa eh, Uh, ya itu apa memang pakemnya harus recent papers atau gimana ya Pak Imam ya? Kadang kan ada teori yang merujuknya itu ke paper-paper yang lama gitu ya, teori klasik misalnya ya. Itu bagaimana ya? Ya, Eh, nah kalau memang ini masalah mungkin masalah preferensi juga. Reason ini batasannya mana ya Mbak? Jadi sebenarnya nggak saklek juga, tidak exact juga. Tapi biasanya untuk teori-teori yang seminal, teori-teori yang apa namanya mungkin sudah klasik gitu ya, sudah klasik, itu mungkin bisa masuk ke idea, bisa masuk ke idea. Di hmm, paper, eh, tapi kita perlu melihat apakah eh, paper klasik tersebut masih digunakan. Tadi kan kita
kita merujuk kepada papers yang merujuk pada seminal paper. Jadi ada alurnya, ada alur apa namanya, makanya pentingnya kita melakukan reverse engineering juga, terutama ke key papers yang jadi rujukan kita ingin tahu paper apa yang mereka rujuk, ya, kemudian teori apa yang mereka pakai, sehingga kemudian kita bisa melihat benang merahnya dari paper-paper yang kita rujuk tersebut dengan penelitian kita, termasuk di antaranya misalnya ada seminal paper yang mungkin klasik tahun 50, tahun 60 gitu ya. Itu sebaiknya tidak masuk key papers, tapi boleh masuk ke dalam ideas, mungkin ke dalam apa namanya, dalam tadi grand theory ya, papers yang biasanya bahkan bukan hanya recent tapi bahkan top tier, recent, top tier, dan ditulis oleh dari guru gitu ya. Jadi memang agak paling yang dari Prof. Robert Taff ini agak ketat untuk key papers apa nih yang bisa kita kutip. Ya, gimana ya? Mungkin ini kondisi ideal. Jadi kondisi idealnya paper yang kita kutip ini adalah benar-benar tadi top tier, kemudian recent, dan itu akan menjadi nilai tambah ketika kita apa namanya, publikasi bahwa jurnal rujukan kita adalah jurnal yang recent dan top tier. Karena ya kadang-kadang apa namanya, kadang-kadang jurnal dengan seminal teori itu kadang-kadang ada juga yang suka, ada yang nggak suka. Adanya harus yang terbaru, punya harus yang 3 tahun terakhir. Jadi selalu mencari yang state of the art-nya. Mungkin seperti itu, Mbak Desi. Ya, baik. Silakan kalau ada lagi ya, bisa langsung ataupun tulis di chat ya. Kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Nah, ini sambil menunggu ya. Tadi juga Pak Imam sudah menjelaskan kalau misalnya nanti tahun depan ada kompetisi ya, dan ada yang berminat kompetisi pitching research gitu ya, masterclass pitching research. Ini silakan, biasanya diadakan itu per negara gitu ya Pak Imam ya, kemudian atau gimana, atau per ya, jadi ada per negara biasanya ada kompetisi nasionalnya ya. Jadi kalau 2 tahun yang lalu kita ada kompetisi nasional di Indonesia, kemudian pemenangnya kemudian diikutkan untuk yang internasional di Australia. Nah, tapi tahun ini nggak ada yang Indonesia. Tahun ini jadi langsung kalau memang misalnya tertarik bisa langsung ke kompetisi yang Australia. Jadi sebetulnya tahun depan saya kurang tahu juga, kalau memang bahkan kalau misalnya dimungkinkan bisa jadi kita mengajukan kita menjadi penyelenggara gitu. Jadi karena kompetisinya itu memang bergulir gitu ya. Jadi kalau apa namanya kayak perwakilan yang di Indonesia itu dari Trisakti, dari Mbak Nur. Iya, Trisakti. Iya, dari Trisakti ya. Tapi sebetulnya itu apa namanya biasanya bergulir. Jadi di negara lain juga kadang-kadang diadakan di beberapa universitas bergantian gitu. Jadi apa namanya tidak menutup kemungkinan ya, siapa tahu kalau misalnya tahun depan kemudian bisa diselenggarakan di UI atau di universitas lain, kita mengirimkan mahasiswa. Intinya apa namanya ada jaringannya, ada jaringan internasional ya untuk pitching research ini, dan intinya bisa diakses di websitenya. Jadi di website pitching research itu ada resourcesnya, termasuk kalau kita ingin gabung dengan network Inspire. Jadi Inspire itu mungkin kayak semacam organisasi yang memayungi pitching research ini. Jadi kompetisinya itu diselenggarakan di bawah organisasi tersebut. Oke, ya. Tahun lalu kalau nggak salah kita dari S3 ada yang ikut juga ya, kemudian dari S2 kalau nggak salah Hambali atau siapa ya tahun lalu ya. Tapi kemudian tidak ada berita lagi untuk ke internasionalnya. Mungkin berarti susah juga ya ini di tingkat Indonesianya ya, persaingannya ya. Ya. Dan
mungkin karena belum familiar juga ya dengan template ini. Ya, ya. Ya mungkin nanti kita tahun depan ya, moga-moga insya Allah tahun depan kita bisa lebih, mungkin lebih apa ya, lebih intensif mungkin ya, lebih intensif persiapannya, lebih intensif sehingga moga-moga hasilnya pun juga bisa lebih optimal mungkin. Oke, baik. Tapi kalaupun tidak mau mengikuti lomba, ya saya rasa ini juga sangat bermanfaat ya untuk kita mengkonkretkan ide penelitian kita ya. Kemudian juga pada saat membaca paper membantu kita untuk menemukan hal-hal yang penting begitu ya. Karena kadang kalau tidak kita jadi tenggelam dalam kata-kata di paper tersebut ya, atau pembimbing kita yang tenggelam gitu ya. Jadi mungkin untuk membantu ya, karena mungkin pembimbingnya tidak cukup punya banyak waktu ya, mungkin kita bisa berikan semacam summary begitu ya. Kalau misalnya tidak mau menggunakan kata-kata seperti yang di template tersebut ya, bisa juga menggunakan kata-kata kita sendiri misalnya ya. Yang penting pesannya tersampaikan gitu ya. Jadi setidaknya pembimbing kita bisa melihat garis besarnya seperti apa ya. Yang paling sering dilihat oleh pembimbing itu biasanya ini ya, conceptual framework ya, karena itu menggambarkan hubungan antar variabel ya. Berarti kalau kita menggunakan template ini ya, bukan berarti pembimbing tidak harus membaca draftnya kan begitu ya. Nah ini yang paling menjadi masalah itu masalah bahasa itu gimana tuh Pak Imam ya. Berarti kan kalau menggunakan template itu kita sudah harus yakin bahwa tidak ada masalah dengan bahasa ya, atau gimana ininya sebaiknya ya. Oke, mungkin ini justru membantu saya Mbak Desi, jadi karena kan apa namanya, kan saya harus mengkomunikasikan ke pembimbing dalam bahasa Inggris kan ya. Justru kalau tulisan bahasa Inggris saya mungkin agak berantakan, jadi pembimbing saya mungkin malah kesulitan kalau langsung mungkin banyak typo, banyak grammatical error ya. Iya. Tapi justru dengan template ini bisa lebih fokus gitu, bisa lebih lebih fokus ke intinya gitu, sehingga ya mungkin grammatical errornya nggak terlalu signifikan karena kita memang hanya bicara intinya aja. Kemudian kalau yang dokumen tesisnya ya masih evolving ya pasti saya juga menggunakan proofreader dan seterusnya itu tapi justru bahasa tidak menjadi hambatan karena kita mengkomunikasinya dengan pitching template tadi, justru membantu saya berdiskusi dengan pembimbing saya dengan jembatan pitching template tersebut. Oh iya, mungkin masalah bahasa silakan dibenerin sendiri begitu jawab kita masing-masing ya, bisa lebih difahami ya. Oke, baik. Yang lain apakah ada lagi pertanyaan sebelum ini, masih ada 5 menit atau mungkin satu lagi Mbak. Jadi ada jurnal JAMIS, Journal of Accounting Management Information System. Di situ ada section namanya pitching research letter. Jadi membuka kemungkinan kalau misalnya teman-teman ada yang mau menulis, jadi di situ kita yang kita kirimkan adalah mungkin paper singkat ya, mungkin sekali 5 halaman, 6 halaman. Intinya kita menerapkan pitching research template tersebut, kemudian kita merefleksikan pengalamannya, dan itu ya publikasi ya, cukup publikasi di jurnal internasional ya, dan lumayan aksesibel bagi mahasiswa ya, banyak mahasiswa. Dan saya ketika kuliah juga disuruh submit oleh Profesor Paf, dan terbitlah satu jurnal di JAMIS itu, di Journal of Accounting Management and Information System. Jaim apa tadi? Atau mungkin bisa ditulis di chat, mungkin yang lain bisa jelas ya. Jurnal internasional ya? Iya. Ya. Tapi dia ada sectionnya. Jadi ada kan jurnalnya ada beberapa, apakah review, apakah empirical research. Nah, ini ada letter tapi khusus untuk pitching research letter. Jadi
sebenarnya Profesor Fev salah satu editornya, jadi salah satu dewan editornya. Jadi memang sepertinya itu beliau yang mengusulkan untuk dibuka section tersebut. Ya, oke, baik. Sudah jelas ya semua ya, bisa dicatat dulu. Ya, walaupun belum jurnal bereputasi mungkin ya Pak Imam ya, tapi saya rasa Sebagai bisa buat pengalaman latihan menulis di ya. kebutuhan profesional. Iya, iya, betul. Ya. Oke. Eh, Mungkin yang terakhir nih Pak Imam, karena cukup penting juga ya. Tadi kan ada, kita harus mengkonstruksikan yang SOWOT itu ya. Nah itu sebetulnya kalau dalam SOWOT ini gimana ya cara yang ininya? Oh ya, sebelum nanti ke pertanyaannya Mbak Valen ya. Mengkonstruksikan SOWOT-nya itu apakah itu berarti implikasi atau gimana? Ya, jadi SOWOT-nya itu bisa implikasi, bisa juga apa namanya, ya implikasi mungkin lebih ke implikasi teoritis juga ya. Jadi SOWOT-nya itu jadi ketika kita menulis SOWOT, kita juga harus tahu untuk siapa SOWOT ini, untuk siapa gitu ya, apakah untuk peneliti, apakah untuk pengambil kebijakan, ataukah untuk manajer gitu misalnya. Jadi mungkin bisa masuk ke implikasi tadi. Implikasi teoritis dan implikasi praktis gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Valen ya. Di beberapa 5 minutes pitching research video yang muncul sering gambar-gambar atau grafik, kemudian presenternya cerita saja. Nah, kalau yang tadi dari Pak Imam idealnya berapa lama itu? Ini untuk menulis pitchingnya, untuk mempresentasikan pitchingnya. Kalau mempresentasikan apa namanya, dulu kompetisinya sih maksimal 15 menit maksudnya. Jadi presentasi pitching itu dibatasi maksimal 15 menit. Tapi menulisnya ya pasti butuh perenungan panjang. Ya bisa sekali jadi apa, dan ini proses apa namanya, memang perlu pasangan tektok ya, perlu tektok dengan seseorang gitu. Jadi nggak bisa kita nulis sendiri terus selesai, jadi harus ada feedback. Intinya memang digunakan dalam proses mentoring ya. Jadi ada mungkin akademisi yang lebih senior, kemudian membimbing akademisi yang lebih junior. Jadi memang digunakan untuk alat komunikasi tapi juga alat pembelajaran. Dan saya sendiri merasakan apa namanya, insight, jadi dapat insight dengan berdiskusi dengan pembimbing saya menggunakan template tadi. Kita jadi mungkin tahu apa namanya, kayak mungkin apa ya, kayak apa ya, jadi kayak jadi apa ya, translating lah ya, translating. Karena kan academic English itu apa namanya, rumit ya, apa tidak straightforward. Jadi ya dengan pitching ini apa membantu kita kadang-kadang fokus kepada apa yang penting, dan ya kita juga harus mendikot apa yang ditulis di paper. Misalnya kita melakukan reverse engineering ya, kita mendikot apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Kadang-kadang tidak straightforward, sayangnya gitu. Ya, baik. Oke, terima kasih ya Pak Imam. Ini kita waktunya sudah di akhir ya, sudah menjelang, ini sudah 3:30 ya. Terima kasih sekali lagi Pak Imam. Mudah-mudahan teman-teman ya, kalaupun tidak bisa secara persis banget ya kita ikuti template-nya, tapi kita ambil intisarinya ya. Seperti saya dulu juga waktu menyelesaikan S3 itu setiap menyerahkan draft saya kasih satu halaman summary-nya ya. Jadi supaya pembimbing itu tahu yang sudah kita kerjakan itu revisinya apa saja gitu ya. Jadi supaya beliau terupdate, karena pembimbing kan juga membimbing mahasiswa yang lain atau juga banyak pekerjaan lain gitu ya. Jadi tidak selalu ingat apa ya yang waktu itu disarankan untuk direvisi misalnya ya. Nah, ini membantu ya supaya bisa lebih jelas oleh pembimbing ya, dan
apa, jangan kita hanya menyerahkan draft begitu ya dan berharap mereka membaca Iya, secepat-cepatnya, betul, apalagi betul. ya apalagi mendesak untuk Eh, mendadak misalnya ya. Nah ini harus dihindari ya. ya, Kemudian ya. juga tadi ada 3 SI format, kemungkinan di FEB akan diberlakukan ya, cuma kita belum tahu lagi ini karena ada kebijakan-kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan. Jadi katanya sih mau berubah ya dari yang monograf disertasi sekarang menjadi 3 SI format ya. Cuma kita masih menunggu kebijakan dari UI sendiri ya. Kemudian kalaupun misalnya nanti berubah menjadi 3 SI format, saya rasa ini tetap bisa digunakan. Atau tadi Pak Imam juga Betul. pada waktu menyelesaikan S3 itu juga menggunakan format disertasi yang 3 SI ya. Jadi langsung menuliskan dalam 3 bentuk paper dan saya rasa itu memudahkan juga pada waktu mau publikasi ya Pak Imam ya. Jadi tidak usah meringkas dari disertasi yang satu begitu ya. Oke, jadi langsung dibagi ke dalam 3 paper. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Imam. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan juga menerapkan ya supaya lebih lancar penelitiannya. Bagi teman-teman yang belum menulis karya akhir ya silahkan nanti dipelajari. Berarti masih cukup ini waktunya buat belajar-belajar menuliskan penelitian baik dari misalnya proposal atau tugas mata kuliah ya. Baik di S2 maupun S3. Tadi juga Pak Imam sudah menyebutkan informasi ada jurnalnya khusus yang memberikan peluang publikasi ya walaupun belum bereputasi tapi saya rasa maksudnya belum terindeks Scopus gitu ya tapi saya rasa ini bagus juga buat latihan kita dalam mengimplementasikan ide pitching research ya. Pak Imam sebagai tanda terima kasih walaupun saya sudah me-WA juga Mas Heri apakah mau ditampilkan sertifikatnya Mas Heri apakah sudah siap? Halo Mas Heri apakah memantau? Halo Mas Heri. Oh, ternyata Mas Herinya nggak memantau. Ya udah, tadi sudah saya kirimkan ya Pak Imam Terima kasih, Mbak Samsudin. Desi. Mudah-mudahan juga berguna. Oh ya ini ya dari Mas Heri dari PPIA ini sudah diberikan ya. Terima kasih sekali lagi untuk topik metode pitching research dan sampai ketemu Rabu depan ya. Rabu depan itu 14.30 kita akan ada pengantar untuk text mining ya. Jadi bagaimana menganalisis teks seperti yang selama ini kita lakukan untuk disclosure misalnya ya atau untuk hasil interview tapi menggunakan alat ya. Jadi supaya lebih banyak yang bisa kita dapatkan atau juga menganalisis persepsi mungkin ya Pak Imam ya, menganalisis persepsi-persepsi yang beredar di banyak media misalnya ya karena sekarang sudah eranya big data. Insya Allah Rabu depan itu dengan Pak Arga Hananto, juga dosen Departemen Manajemen, dan mudah-mudahan nanti Pak Imam bisa kembali lagi sharing dengan kita ya tentang penelitiannya yang menarik-menarik tentang mobile gamers tadi ya, atau tentang big data yang lain. Baik, Ya, terima mau, kasih. Bu Ya, Desi. ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima terima kasih. kasih semua ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.